Halo semuanya, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Katolik Musi Caritas dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi yang telah kami buat. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Sherin Giovanni, yang kedua, Friska Anggun Puspitasari, yang ketiga, Stefan Natalian Chandritike, yang keempat, Sandi Maria Sianturi. Materi yang akan kami bahas pada hari ini, yang pertama pengertian konsumsi, konsumen yang berpikir panjang, teori konsumsi, teori Keynes, teori konsumsi siklus hidup, teori pilihan antar waktu atau teori Fisher, teori dorongan gravitasi instan atau teori Lipson, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Consumption is the sole end and purpose of all production. Konsumsi adalah ujung dan tujuan dari seluruh kegiatan produksi. Selanjutnya akan dibahas oleh Sherin Giovanni. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan atau menggunakan produk atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen. Selanjutnya, teori konsumsi modern dikembangkan secara independen pada tahun 1950 oleh Milton Friedman dari University of Chicago. Selain itu, perilaku konsumsi agregat mulai menjadi bidang penelitian yang diminati karena besarnya tingkat konsumsi pada saat itu, dan juga tingginya kesediaan survei penting terhadap konsumen individual. Konsumen yang berpikir panjang. Konsumen akan berpikir 2 kali sebelum melakukan konsumsi. Hal ini dikarenakan konsumen tentunya tidak ingin berada di dalam posisi yang sulit, sehingga mereka akan berpikir panjang. Akan memikirkan serta melakukan estimasi terhadap beberapa aspek yang penting seperti kekayaan, tanggungan, dan pendapatan. Teori konsumsi adalah sebuah pemikiran yang dikembangkan oleh pakar ekonomi dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Jenis teori konsumsi. Yang pertama ada teori konsumsi menurut Keynes, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Yang kedua, teori konsumsi siklus hidup, yang dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Blumberg. Yang ketiga ada teori konsumsi pilihan antar waktu, yang dikembangkan oleh Irving Fisher. Dan terakhir ada teori konsumsi gratifikasi instan, yang dikembangkan oleh David Lipson. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Friska Anggun. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori Keynes. Teori Keynes. John Maynard Keynes menyatakan bahwa jumlah konsumsi saat ini berhubungan langsung dengan jumlah pendapatan. Hal ini dijelaskan dalam asumsi berikut. Yang pertama, tingkat konsumsi dan tabungan dari seseorang dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula tingkat konsumsi dan tabungannya. Proporsi tabungan dari kalangan menengah ke atas akan berbeda dengan kalangan ekonomi ke bawah. Kalangan menengah ke atas biasanya akan menabung dengan nominal yang lebih besar daripada kalangan ekonomi bawah. Tingkat konsumsi hanya dideterminasi atau ditentukan berdasarkan pendapatan.
Jadi pendapatan yang diterima beberapa sebagai acuan dalam menentukan tingkat konsumsi seseorang. Yang kedua, teori siklus hidup. Teori siklus hidup dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Aldo, dan Richard Bloomberg pada tahun 1950. Mereka menyatakan bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan seumur hidup. Faktor sosial ekonomi dari konsumen memiliki pengaruh yang penting dalam pola konsumsi dari konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang ketiga, yaitu teori pilihan antar waktu. Teori pilihan antar waktu adalah teori yang diperkenalkan oleh Irving Fisher setelah melakukan pengembangan terhadap teori Keynes. Irving Fisher beranggapan bahwa setiap orang mempertimbangkan jumlah dari konsumsi dan jumlah menabung sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini dan harapan mereka untuk masa depan. Menurut teori ini, semakin banyak konsumsi yang dilakukan pada hari ini, maka semakin sedikit pula konsumsi yang akan dinikmati di masa yang akan mendatang. Lalu ini adalah kurva, yang pertama adalah kurva batas anggaran konsumen, di mana konsumen akan menetapkan batasan pengeluaran anggaran, sehingga tingkat konsumsi konsumen dapat diatur. Yang kedua ada kurva preferensi konsumen. Seperti yang dapat Anda lihat, itu terdapat titik X, Y, Y, dan Z. Nah, titik Z merupakan titik tertinggi dari preferensi konsumen, di mana penempatan titik pada kurva menunjukkan tingkat preferensi dari konsumen terhadap konsumsi. Lalu yang ketiga adalah kurva dari titik optimum konsumen, di mana seperti yang dapat Anda lihat itu ada titik O, titik tersebut menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi dari seorang konsumen. Lalu yang keempat adalah pergeseran kurva pendapatan pada konsumsi, di mana apabila terjadi kenaikan pendapatan, maka akan membuat kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada pendapatan, maka akan membuat kurva bergeser ke kiri. Selanjutnya saya akan membacakan teori dorongan gratifikasi instan. Teori Lipson. Teori dorongan gratifikasi instan atau teori Lipson didasari oleh banyaknya konsumen yang merasa bahwa diri mereka adalah seorang pembuat keputusan yang tidak sempurna. Dari survei yang diadakan di Amerika Serikat, sekitar 76% dari kuesioner yang disurvei menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tabungan yang memadai untuk masa pensiun. Berdasarkan hasil tersebut, preferensi dari konsumen menjadi tidak konsisten karena dapat berubah seiring berjalannya waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Itu terdapat 7 faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama adalah pendapatan rumah tangga. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula konsumsi yang akan dilakukan oleh konsumen. Yang kedua ada pajak, di mana semakin tinggi nilai pajak, maka konsumen akan mengurangi tingkat konsumsi mereka. Lalu yang ketiga adalah jumlah barang yang dikonsumsi, di mana semakin banyak barang yang tersedia untuk dikonsumsi, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi yang akan dilakukan oleh konsumen. Lalu yang keempat itu ada tingkat bunga, di mana apabila tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank itu semakin tinggi, maka semakin rendah pula tingkat konsumsi dari seorang konsumen.
Faktor kelima yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk mempengaruhi tingkat konsumsi dari suatu negara, di mana semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi yang akan dilakukan oleh negara tersebut. Lalu yang keenam ada komposisi penduduk, di mana aspek geografis, jumlah angkatan kerja, dan pembagian penduduk akan mempengaruhi tingkat konsumsi dari negara tersebut. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor non-ekonomi, di mana tingkat konsumsi juga bergantung dari faktor-faktor lain seperti modernisasi, globalisasi, self-pride, dan hal lain-lain. Baiklah, sekian dari presentasi yang telah kami buat. Terima kasih.